Halo semua, pada video ini saya akan menjelaskan tentang Tritunggal yang tidak masuk akal itu. Oke, kita mulai aja ya. Nah, hal pertama yang perlu kita ingat adalah Tritunggal itu bukan menjelaskan tentang keberapaan Tuhan, tetapi menjelaskan tentang kebagaimanaan Tuhan yang satu itu. Kalau kita membaca Kejadian 1 ayat 1-3 terjemahan Lai, kita akan langsung menemukan kata Allah, Roh Allah, dan Firman Allah. Ketiga hal ini adalah tiga hal yang berbeda. Tetapi, ketiga hal ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Inilah pengertian dasar mengenai Tritunggal itu, yaitu Allah, Roh Allah, dan Firman Allah. Nah, kata Allah yang ada di dalam Alkitab Lai bukanlah nama, tetapi kata yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani Elohim, yang artinya secara umum adalah dewata, tidak lebih, tidak kurang. Baik kata Elohim maupun kata dewata adalah bentuk jamak dari kata El dan Dewa, yang mempunyai arti sesuatu yang mempunyai kekuatan yang luar biasa dan sesuatu yang dipuja. Bentuk jamak Elohim dan dewata pada penjelasan ini bukan bermakna dewa-dewa, tetapi mempunyai makna satu sosok yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Maksudnya begini, dewa petir punya kekuatan petir, dewa laut punya kekuatan laut, dan sebagainya. Namun dewata yang dimaksud bukanlah dewa petir, dewa laut, dan lain-lainnya itu berkumpul bersama-sama. Dewata yang dimaksud adalah satu sosok yang punya semua kekuatan itu. Nah, supaya kita tidak bingung antara kata Allah yang ada di dalam Alkitab dengan dewa tetangga kita yang bernama Allah. Jadi mulai saat ini, saya akan menjelaskan dengan menggunakan kata dewa dan dewata. Karena dewa yang kita percaya adalah dewa yang punya roh dan firman, sehingga dewa kita itu adalah dewa yang hidup. Sedangkan dewa tetangga kita hanyalah sebuah zat yang tidak diketahui dan tidak punya roh. Jadi, kita percaya kepada satu dewata, dan satu dewata yang kita percaya itu punya roh dan firman. Inilah yang disebut dengan Tritunggal, yaitu dewata, roh dewata, dan firman dewata. Ketiga hal ini dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, dewata itu mempunyai makna kekuatan-kekuatan. Kekuatan inilah yang merupakan sumber yang mempunyai kehendak untuk menjadikan segala sesuatu. Kalau ditanya kekuatannya ada berapa, jawabannya bukan satu, tetapi infinity. Itu sebabnya dalam bentuk jamak, tapi tunggal. Karena satu sosok dewata itu mempunyai kekuatan yang tidak terhitung. Sedangkan roh, arti umumnya adalah semangat. Jadi roh Allah artinya adalah semangat dewata. Dan semangat dewata inilah yang membuat kita berkata bahwa dewa kita adalah dewa yang hidup. Mobil punya kekuatan, tetapi tidak punya roh. Makanya mobil adalah benda mati. Begitu juga dewa lain yang hanya berupa zat tanpa roh adalah benda mati. Apapun juga itu, walaupun itu adalah sebuah gantungan yang mempunyai kekuatan luar biasa untuk menggantung seluruh jagat raya, tetapi tidak punya roh, tetap aja itu adalah benda mati. Kita makhluk hidup tidak diciptakan oleh benda mati. Roh kita berasal dari roh dewata itu, dan itulah yang membuat kita hidup. Jika roh kita diambil, kita sudah tidak hidup lagi, sudah jadi mayat, sama seperti benda-benda mati lainnya. Nah, tanpa ragi punya roh yang namanya tanpa ragi juga. Kalau tanpa ragi punya roh yang namanya Jiraemon, itu namanya kerasukan. Begitu juga kalau ada zat yang namanya A, tetapi punya roh yang namanya J, itu artinya A adalah medium hantu, benda mati yang bisa dirasuki atau diisi oleh makhluk halus. Sampai di sini paham ya? Nah, roh atau semangat dewata itu ada berapa? Begini guys, kita sering mendengar kata semangat 45 kan? Semangat 45 itu ada berapa?
Ada satu, ada berapa orang yang punya semangat 45? Banyak kan? Jadi kalau roh atau semangat 45 itu aja bisa tidak terhitung, apalagi roh atau semangat dewata. Alkitab mencatat bahwa semangat dewata itu mampu dicurahkan kepada banyak orang sekaligus dalam satu waktu. Di dalam Perjanjian Lama, orang-orang yang dicurahkan semangat dewata itu disebut para nabi. Tetapi pada akhir zaman ini, seperti yang telah dinubuatkan di dalam Yoel 2 ayat 28-29, semangat dewata akan dicurahkan kepada banyak orang, bukan hanya dicurahkan kepada para nabi bangsa Israel. Hal ini mulai terjadi dan tercatat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4, ketika para pengikut Yesus kepenuhan semangat kudus dan berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Jadi mereka bukan berkumpul bernyanyi seperti paduan suara di dalam satu bahasa supaya Tuhan mengerti. Tetapi mereka semua dikuasai oleh satu semangat dewata yang mengerti segala bahasa supaya masing-masing berbicara di dalam bahasa asing supaya orang-orang lain mengerti. Jadi, semua nabi di dalam Alkitab mendapatkan wahyu langsung dari semangat dewata, bukan mendapatkan wahyu dari perantara malaikat. Kalau cuma mendapatkan wahyu dari perantara malaikat, itu masih belum pantas disebut nabi di dalam Alkitab. Paham ya? Nah, kita sudah membahas apa itu Allah atau dewata, kita juga sudah membahas apa itu roh Allah atau semangat dewata. Sekarang, kita bahas firman Allah. Kata firman itu artinya adalah perkataan atau sabda. Jadi, firman Allah artinya adalah perkataan dewata. Yohanes 1 ayat 3 menjelaskan bahwa dewata menciptakan segala sesuatu melalui perkataannya. Dan tanpa perkataannya, tidak ada satu hal pun yang jadi. Nah, perlu kita ingat bahwa yang dimaksud dengan perkataan dewata itu bukan hanya sebatas omongan doang. Bukan sekadar kata-kata yang dapat didengar atau dilihat. Perkataan dewata itu termasuk ucapan dan tindakan. Maksudnya begini, misalnya ada orang yang berkata, saya mendukung tanpa ragu. Tetapi orang itu tidak melakukan tindakan apa-apa. Tidak bantu bagikan video tanpa ragu, subscribe pun tidak. Maka perkataan saya mendukung tanpa ragu itu cuma omongan doang. Namun jika ada orang yang subscribe, bagikan video-video tanpa ragu, bahkan mengirimkan pemberian kasih kepada tanpa ragu, maka kita tahu bahwa orang itu mendukung tanpa ragu, walaupun dia tidak berkata, saya mendukung tanpa ragu. Nah, perkataan dewata itu seperti itu. Bukan cuma omongan doang, tetapi juga tindakan. Ketika dia berkata dia mengasihi kita, dia memberikan segalanya untuk kita. Dia bahkan memberikan nyawanya supaya kita bisa hidup. Jadi yang disebut dengan perkataan dewata itu, bukan hanya bisa kita dengar atau kita baca, tetapi bisa kita rasakan dengan seluruh indera kita, baik secara rohani maupun secara fisik. Itu sebabnya dikatakan bahwa sang perkataan dewata inilah yang menyatakan bagaimana sang dewata itu sendiri. Kalau tidak ada perkataan dewata, maka dewata itu bisu dan tidak ada suatu apapun yang jadi di jagat raya ini. Dengan kata lain, kalau perkataan dewata itu tidak ada, maka sang dewata itu pun tidak ada. Sang perkataan dewata itu adalah wujud sang dewata yang tidak berwujud itu. Di dalam Perjanjian Lama, sang perkataan dewata ini berkali-kali menampakkan dirinya kepada banyak orang. Dan orang-orang Israel menyebutnya dengan 4 huruf tetragrammaton, YHWH, yang saya lafalkan menjadi Yahweh. Nama Yahweh itu sendiri mempunyai arti dia ada. Dia adalah yang terlihat dari dewata yang tidak terlihat itu, dia adalah yang terdengar dari dewata yang tidak terdengar itu. Dan dia adalah yang tersentuh dari dewata yang tidak tersentuh itu. Sebelum perkataan dewata itu keluar dari dewata, dia sudah ada di dalam dewata. Dan ketika perkataan dewata itu keluar dari dewata, dia diutus untuk melaksanakan kehendak dewata. Itulah sebabnya sang perkataan dewata itu disebut juga dengan sebutan utusan dewata. Selain itu,
Kita juga tahu bahwa perkataan dewata itu membawa berita. Itulah sebabnya sang perkataan dewata itu disebut juga dengan sebutan malaikat. Malaikat itu artinya adalah sebuah pekerjaan sebagai pembawa berita, bukan makhluk bersayap di dalam dongeng. Sosok apapun bisa disebut sebagai malaikat bila dia membawa berita. Di dalam Perjanjian Lama, kita bisa menemukan kata Malach Yahweh yang diterjemahkan oleh Lai menjadi malaikat Tuhan dengan huruf besar semua. Dan kita bisa menemukan bahwa Malach Yahweh adalah Yahweh itu sendiri, sang perkataan dewata. Sampai di sini bisa paham ya? Nah, sang perkataan dewata ini, selain disebut dengan sebutan utusan dan malaikat, dia juga disebut dengan sebutan anak. Karena kita tahu bahwa perkataan dewata itu berasal dari dewata. Sang dewata yang menjadi sumber disebut Bapa, dan sang perkataan dewata yang keluar dari sang dewata itu disebut anak. Jadi, perkataan dewata itu mempunyai sebutan lain, utusan dewata, malaikat dewata, dan anak dewata. Dialah yang menjadikan segala sesuatu, dan dia adalah wujud sang dewata yang tidak berwujud itu. Jika kita mendengarkan perkataan dewata, berarti kita mendengarkan dewata. Jika kita melihat perkataan dewata, berarti kita melihat dewata. Jika kita menyentuh perkataan dewata, berarti kita menyentuh dewata. Sampai di sini bisa paham ya? Nah, kita tahu bahwa yang namanya perkataan itu bisa ditulis di atas batu, bisa ditulis di atas kertas, dan pada zaman sekarang ini bisa direkam dalam bentuk audiovisual. Selain itu, kita juga tahu bahwa perkataan itu bisa disalin. Namun kita juga tahu bahwa sang dewata itu jauh lebih canggih daripada kita. Sang dewata itu mampu mempatri perkataannya pada daging manusia. Jadi, pada abad pertama, sang dewata mempatri perkataannya pada daging manusia yang kita sebut dengan nama Yesus. Dan pesan yang disampaikan oleh sang perkataan dewata yang terpatri dalam daging manusia itu adalah dialah yang menyelamatkan. Nama Yesus artinya adalah Yahweh menyelamatkan. Dia adalah yang menyelamatkan. Jadi, dia bukan hanya ngomong doang. Dia bukan hanya ngomong menyelamatkan manusia, tetapi tidak melakukan apapun. Dia bukan hanya bisa memberikan perintah kepada manusia, tetapi dia sendiri tidak mampu melakukannya. Dia melakukan apa yang dia perintahkan kepada manusia sebagai manusia. Dan dengan kita mengikuti Yesus, kita menjadi salinan perkataan dewata itu. Nah, karena sang dewata mengasihi perkataannya, dia telah membangkitkan perkataannya yang terpatri pada daging manusia dari kematian. Dan dia juga akan membangkitkan kita yang merupakan salinan perkataan dewata itu dari kematian. Sehingga kita juga akan bangkit dari kematian pada waktunya seperti Yesus bangkit dari kematian. Dengan demikian, dia menepati apa yang dia katakan, yaitu dia adalah yang menyelamatkan. Nah, sekarang ini, sang perkataan dewata itu sudah kembali kepada dewata beserta dengan tubuhnya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa sang perkataan dewata yang terpatri pada tubuh manusia itu sekarang berada di sebelah kanan Bapa, sang dewata yang tidak terlihat itu. Sang perkataan dewata itu sedang menyediakan tempat bagi kita yang merupakan salinan dia di langit dan bumi yang baru. Dan sang perkataan dewata yang terpatri pada tubuh manusia itu yang akan menjadi hakim atas seluruh manusia pada hari penghakiman. Jadi, karena perkataan dewata itu terpatri pada daging manusia, maka dia 100% adalah manusia dan 100% adalah perkataan dewata. Jika kita mendengarkan dia, kita mendengarkan dewata. Jika kita melihat dia, kita melihat dewata. Jika kita menyentuh dia, kita menyentuh dewata. Jika kita menolak dia, kita menolak dewata. Ini yang dimaksud dengan dua natur. Sama seperti jika saya menulis perkataan saya pada sebuah buku dan saya berikan buku itu kepada kamu. Maka buku itu 100% adalah buku dan 100% adalah perkataan saya.
Jika kamu membaca buku itu, maka kamu membaca saya. Jika kamu tidak membaca buku itu, maka kamu tidak membaca saya. Kamu tidak bisa berkata bahwa kamu menghargai saya, tetapi kamu buang buku yang saya berikan. Nah, saya mau membagikan satu contoh lagi. Banyak orang yang memberikan pesan kepada saya. Banyak yang mengajak saya debat dengan pertanyaan tutu mulu yang pernah saya jawab di video-video saya. Apa yang saya lakukan kepada orang-orang yang mengajak saya debat itu? Saya memberikan link video jawaban yang pernah saya buat atas pertanyaan tutu mulu yang mereka tanyakan. Setelah mereka mendapatkan link, mereka langsung berkata, "Saya tidak mau melihat videomu, saya mau ngomong langsung." Kira-kira, apa yang saya lakukan setelah itu? Saya akan blokir orang itu dan tidak akan pernah saya jawab lagi. Kenapa begitu? Karena ketika dia menolak nonton video yang saya buat, berarti dia menolak mendengarkan jawaban saya. Buat apa ngeladenin orang yang tidak mau mendengarkan jawaban? Buang-buang waktu aja kan? Nah, begitu juga dengan sang dewata. Ketika kita menolak perkataan dewata yang terpatri pada manusia itu, kita menolak sang dewata. Maka dia juga akan menolak kita. Itulah sebabnya, Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus adalah sang perkataan dewata yang beserta dengan kita. Immanuel. Berbicaralah Yesusku, ku di bawah sayapmu. Kaulah tempat berlindungku, yang menghapus tangisku. Kata yang dikesembuhan, kata belas kasihanmu. Bicaralah Yesus.
Yesusku, tenangkanlah hatiku. Debere libi Yeshua, adua besir knafcha, bikla le nafsi necha, emseato al becha. Berbicaralah Yesusku, sang perkataan dewa, tanamkan kebenaranmu, bentuk laku sepertimu. Kata yang penuh kuasa, kata yang menguatkanku. Bicaralah Yesusku, batu karang yang teguh. Debere libi Yeshua, bechol sedang mandaka, yarona libi asri.